Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo guys, apa kabar? Semoga kamu semuanya baik-baik aja ya. Dan di kesempatan kali ini, saya akan mengajak kamu untuk ngebahas tentang cara melawan rasa malas menurut prinsip orang Jepang. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di WI Channel. Jadi guys, yang sering banget terjadi umumnya kepada kita semua. Pasti kamu pernah ngerasain pas mau mulai sebuah pekerjaan ataupun kamu punya tujuan yang pengen banget dicapai. Rasanya itu berat banget pas kamu mau mulai melakukannya. Padahal bisa jadi kamu udah janji kepada diri kamu sendiri untuk mulai hari ini. Tapi setelah kamu pikir-pikir, rasanya mending dilakukan besok aja deh. Dan sayangnya keesokan harinya kamu malah bilang besok lagi atau lusa aja deh. Dan pas lusa kamu malah bilang awal bulan aja deh biar enak. Sampai pada akhirnya pekerjaan itu nggak kamu kerjain sama sekali. Nah, pastinya banyak banget yang punya masalah seperti ini. Bahkan guys, saya sendiri akhir-akhir ini sering banget merasakan hal ini. Nah, tidak jarang kita semua pada umumnya sering menunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya mungkin penting banget buat hidup kita. Atau biasanya kita semua suka banget mengerjakan sesuatu pekerjaan itu di akhir tenggang waktu yang dikasih. Jadinya kayak ditunda-tunda terus. Entah itu nunda ngerjain tugas sekolah, pekerjaan kantor, nunda olahraga, dan sebagainya. Padahal guys, perilaku tersebut bisa dikatakan sangatlah tidak baik kalau keterusan dan kemungkinan pada akhirnya akan membuat hasil kerja kita jadi sangat tidak maksimal. Nah, terus kira-kira apa sih penyebab hal ini? Kalau bahas penyebabnya harusnya banyak sih yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Tapi biasanya pada umumnya ini disebabkan oleh rasa malas. Saya sendiri sudah berkali-kali dihadapkan dengan rasa malas ini sampai akhirnya saya mempelajari dan mencari-cari cara mengatasi rasa malas ini. Nah, yang sering banget karena rasa malas pas mengerjakan sesuatu jadi nggak maksimal. Nah, mungkin saat ini kamu sedang memiliki masalah dan pertanyaan yang sama dengan saya. Gimana sih cara mengatasi rasa malas itu? Dan gimana sih supaya kita bisa melawan kebiasaan menunda-nunda? Nah, maka dari itu, kamu harus coba tonton video ini sampai habis. Saya bakal ajak kalian untuk ngebahas salah satu prinsip yang bisa digunakan untuk melawan rasa malas. Tapi sebelum saya lanjut, kamu jangan lupa klik subscribe, aktifkan icon lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari WI Channel. Nah guys, ngomongin tentang rasa malas, mungkin kita perlu belajar dari sebuah negara yang sebenarnya kita tahu negara ini tuh anti banget sama yang namanya rasa malas. Coba kamu tebak, negara apakah itu? Yap, bener banget. Negara itu adalah negara Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang itu terkenal dengan etos kerja yang sangat baik dan orangnya terkenal banget disiplin. Tapi pertanyaannya, kok bisa sih sebuah negara bisa punya budaya disiplin dan etos kerja seperti itu? Nah, jawabannya ternyata teman-teman, guys, dari kecil orang Jepang itu udah dilatih untuk punya sebuah prinsip tertentu, yang mana mereka dilatih untuk mengulang berbagai macam rutinitas kecil yang positif setiap harinya, dan rutinitas ini akhirnya jadi membudaya dan mereka gunain terus-menerus sampai mereka dewasa. Jadi pas udah gede atau dewasa, orang-orang Jepang ini terbiasa menjadi pribadi yang disiplin dan nggak males-malesan. Nah, konsep tentang rutinitasnya ini akhirnya diberi sebuah nama tertentu yang namanya, apa namanya guys?
Jadi namanya itu adalah teknik Kaizen. Apa itu Kaizen? Jadi, dari segi bahasa, Kaizen itu diambil dari dua buah suku kata. Kai, yang artinya adalah berubah, dan Zen, yang artinya kebijaksanaan. Dari dua kata ini menciptakan suatu makna yang artinya adalah perubahan dalam hidup bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Dan prinsip Kaizen ini juga dikenal sebagai prinsip 1 menit. Kenapa disebut prinsip 1 menit? Jawabannya, karena prinsip ini intinya adalah melatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dalam 1 menit setiap harinya di waktu yang sama. Contoh, misalnya kamu mau push up nih. Ya, kamu coba dulu dengan 1 menit dalam sehari. Dan kamu lakuin itu tiap hari di waktu yang sama. Nah, selain push up, misalnya kamu mau pintar main gitar. Ya, kamu harus belajar setiap hari 1 menit. Misalnya di jam 7 setiap harinya. Jadi, kamu belajar main gitarnya itu terus aja setiap hari di jam 7. Nah, karena prinsip ini sederhana banget, prinsip ini juga bisa kamu lakuin ke berbagai hal lainnya. Misalnya seperti membaca, menulis, ngerjain tugas, dan apapun kebiasaan baik yang mau kamu lakukan. Tapi dengan catatan, tentunya kamu harus melakukannya dengan konsisten dan terus fokus. Menariknya, prinsip Kaizen atau prinsip 1 menit ini akan sangat melatih diri kamu untuk lebih bertanggung jawab. Karena ketika kamu berhasil menjalani 1 menit itu, ini akan membuat perasaan kamu menjadi lebih baik lagi. Karena kamu udah merasa berhasil melakukan suatu hal dengan tuntas. Dan perasaan ini merupakan perasaan dari sebuah proses yang bakalan bikin kamu ketagihan. Karena kamu sudah bertanggung jawab dengan satu tugas yang kamu punya. Dan kamu sudah menyelesaikan tugas itu. Jadinya, seperti yang saya katakan tadinya, ada sebuah perasaan yang membuat kamu merasa ketagihan untuk melakukan suatu pekerjaan karena bikin nagih. Jadi, 1 menit ini kalau kamu lakukan secara rutin setiap harinya, biasanya akan nambah dan nambah lagi terus-menerus. Jadi, kamu bakalan ketagihan di hari-hari setelahnya. Mungkin setelah 1 menit, kamu akan melakukannya dengan 5 menit. Atau bisa juga bertambah lagi menjadi 30 menit. Sampai mungkin kamu bisa melakukan hal baik tersebut berjam-jam. Misalnya kamu main gitar, yang awalnya kamu hanya coba 1 menit setiap harinya. Kemudian keesokan harinya kamu akan tambah lagi menjadi 5 menit. Kemudian seterusnya menjadi kebiasaan, bahkan kamu bisa berjam-jam belajar gitar sampai kamu benar-benar mahir dalam memainkan alat musik gitar. Nah, tapi kuncinya balik lagi, kamu harus konsisten dengan melakukannya setiap hari. Jadi perlu digarisbawahi, ini harus konsisten setiap hari. Biar jadi apa? Tentunya jadi sebuah kebiasaan. Tapi guys, sekilas kayaknya prinsip ini tuh terlihat terlalu menggampangkan banget. Dan kayaknya meragukan dan gak efektif gitu. Masa cuman 1 menit itu bisa berpengaruh terhadap hidup kita? Tapi teorinya gini loh guys. Jadi kalau usaha yang kamu lakukan terlalu keras dan tidak rutin, ini kemungkinan bakalan menghabiskan tenaga kamu dan bakal buat kamu jadi lebih cepat capek. Akhirnya kamu jadi malas dan lama-kelamaan kamu bakal merasa bosan dan jadinya nggak rutin dalam mengerjakan suatu kebiasaan baik tersebut. Jadi prinsip ini sesuai definisinya. Seperti yang kita udah bahas tadi, perubahan hidup itu bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Jadi mending dikit-dikit dilakukan secara rutin daripada langsung banyak dan nanti membuat kecapean, malah bosen dan berhenti melakukan kebiasaan baik tersebut. Nah, menariknya lagi, kalau kamu rutin mempelajari dan mengulangi sesuatu setiap harinya, kamu bakal lebih menguasai hal yang kamu pelajarin tersebut. Kamu nggak akan mudah lupa terhadap hal tersebut. Hal ini pernah diteliti juga sama seorang psikolog asal Jerman yang bernama Hermann Ebbinghaus.
Di penelitiannya, dia mempelajari tentang kemampuan mengingat. Jadi ini tentang memori guys. Jadi si Hermann Ebbinghaus ini mengatakan kemampuan mengingat seseorang itu akan menurun drastis jika cuma dapat informasinya sekali atau banyak atau langsung banyak gitu guys. Dan apalagi kalau tidak pernah diulas kembali atau direview ulang informasinya tersebut. Tapi ada pengecualian ketika kamu melakukan repetisi atau ketika kamu mencoba mengulang kembali materi yang sudah kamu pelajari di keesokan harinya secara rutin. Bukan cuma kamu akan menjadi lebih baik atau lebih mengerti, tapi informasi yang kamu simpan di otakmu itu akan terus-menerus bisa kamu ingat atau bakalan nempel banget. Jadi informasi yang kamu pelajari itu nggak akan hilang, atau istilahnya informasi tersebut masuk ke dalam long term memory atau ingatan jangka panjang kamu. Dan secara nggak langsung prinsip Kaizen ini juga sejalan banget sama apa yang dikemukakan oleh si Hermann Ebbinghaus tadi. Ketika kamu melakukan sesuatu hal secara nggak sadar, hal tersebut bakal jadi suatu habit atau kebiasaan karena masuk ke dalam long term memory atau memori jangka panjang kamu. Dan dampaknya terhadap diri kamu, tentunya kamu akan menjadi master dalam bidang yang kamu pelajari apapun itu. So, prinsip Kaizen ini juga bisa dikerjain sama siapapun dan bisa diterapkan dalam bidang kehidupan apapun. Karena gampang banget, kamu tinggal meluangkan waktu minimal 1 menit setiap harinya dan kamu lakukan secara rutin terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan positif dalam hidup kamu. Dan yang saya sendiri suka dari prinsip ini guys adalah karena tidak membuat diri menjadi tertekan sehingga untuk membangun sebuah kebiasaan baik menjadi lebih mudah. Dengan penerapan prinsip ini dalam hidupmu, tentunya akan bisa membuat diri kamu menjadi lebih baik. Misalnya setiap hari kamu belajar sedikit demi sedikit tentang pengetahuan baru. Yang lama-kelamaan tentunya kamu akan memiliki banyak pengetahuan. Hal ini tentunya juga sama kayak investasi guys. Tapi bedanya investasinya ke otak kamu. Jika kamu terus-menerus menabung suatu hal yang positif dalam dirimu dengan mempelajari bidang tertentu setidaknya dimulai 1 menit aja setiap hari, perlahan tapi pasti kamu akan menjadi master dalam bidang yang kamu pelajari tersebut. Dan kamu akan memiliki otak yang semakin kuat setiap harinya. Nah, setelah nonton video ini, saya jadi punya pertanyaan untuk kamu. Kira-kira, kapan kamu akan meluangkan waktu 1 menit aja deh setiap harinya untuk mempelajari suatu hal yang positif? Yang kemungkinan hal tersebut bakal merubah hidup kamu menjadi lebih baik. Kamu bisa jawab di kolom komen, kamu bisa buat kira-kira habit atau kebiasaan positif apa yang mau kamu kembangin dengan prinsip Kaizen ini. Oke guys, mungkin itu dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta don't forget notifikasinya juga dinyalain agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari WI Channel. Oke guys, saya Wahyu dari WI Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.